maka kita tidak akan ngerti maqasidnya untuk apa Isra wal Mi'raj ini. Ini ya yang harus dipahami oleh kita. Kemudian juga baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah akan mengandung 7 lapis makna. Itulah makna 7 lapis langit dalam diri. Maka bicara sahabat tentang syariat adalah perjalanan keluar. Bicara tentang Isra adalah perjalanan keluar. Bicara tentang Mi'raj adalah perjalanan ke dalam. Bicara syariat perjalanan keluar. Bicara Mi'raj adalah bicara perjalanan ke dalam. Inilah makanya antara Nabi Khidir dan Nabi Musa seperti kiri dan kanan. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Seolah-olah perjalanan syariat dan hakikat itu adalah 180 derajat berbalik. Tadi semua. Maka jangan alergi dulu. Kalau menurut Abah dalam menerima segala sesuatu, percayalah. Sejak awal Allah ingin kita Mi'raj. Sejak awal Allah menciptakan makhluk itu dia ingin dikenal. Kalau dia ingin dikenal, sahabat, berarti dia mudahkan urusannya. Karena dia ingin. Kalau Allah sudah ingin dari awal, berarti perjalanan Isra Mi'raj itu akan bisa dilakukan oleh seluruhnya kita. Tinggal disinilah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kau berjalan sejengkal, dia menyambutnya sedepah. Kau berjalan, dia menyambutnya berlari. Kau minta sedaun, dan dia memberikannya adalah hutan belantara. Kau meminta setetes air, dia berikan samudra. Demikian Allah pada saat seorang hamba itu ingin datang kepadanya. Yang kedua, Isra dalam Al-Quran itu apa? Bahwa dia ingin diketemui. Adalah dia telah memberikan alamat. Apa alamatnya? Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Itu satu alamat. Alamat yang kedua kata Allah. Saya seolah-olah kalau takut mungkin hambanya bertanya, sedekat apa ya Allah? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat pada kamu, lebih dekatnya urat leher kamu dengan leher kamu. Bagaimana dekatnya itu seperti itu ya Allah? Kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu apapun yang kau lakukan. Apakah nggak cukup keterangan itu? Allah jawab lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan, Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, tinggal disinilah kita harus memahami Isra wal Mi'raj. Maka nanti ada Isra itu dari kata syara. Apakah ada apanya yang mengerjakan itu kamu ataukah Allah? Sehingga nanti dalam kehidupan kita, apakah yang beramal itu kamu atau Allah? Apakah yang sholat itu kamu atau Allah? Apakah yang sedekah itu kamu ataukah Allah? Apakah yang baca Quran itu kamu ataukah Allah? Disinilah makanya kenapa Allah menggunakan kata asra bi abdihi, bukan asra abdahu tadi semua. Ya, kalau asra abdahu berarti di situ adalah kamu yang mengerjakan. Dan Allah menggunakan kata asra. Asra itu apa? Asra itu adalah kata syara. Syara itu adalah berjalan pada malam hari. Tapi Allah menggunakan asra artinya kamu diperjalankan pada malam hari. Nah inilah maka di situ ada malam hari. Apa kenapa dengan malam hari? Malam hari ini adalah gelap tadi semua. Maka matikan dirimu seperti malam tadi semua. Lailan isim nakirah. Subhanallah asra bi abdihi, bukan asra abdahu. Ya, tetapi adalah bi abdihi. Bahkan baknya ada bak ma'iyah di sana, kebersamaan dengannya. Ada hukum ba ada 16, ada ba ziyadah. Contoh waqafa billahi syaidah tadi. Adalah cukuplah aku sebagai saksi. Maka ada ba qasam billah wallah tallah. Maka di situ ada ba ma'iyah. Ya, makanya disinilah yang harus kata per kata harus kita pahami bahwa sesungguhnya yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah itu mereka tidak berjalan sendiri menuju Allah. Maka itulah kenapa subhanalladzi asra bi abdihi, bukan asra abdahu, bukan subhanalladzi syara bi abdihi, bukan, tapi asra perjalanan malam, diperjalankan di waktu malam, perjalanan malam, diperjalankan malam di waktu malam. Tadi semua. Itu adalah memiliki makna bahwa adalah
setiap tahapan dirimu, dari mulki ke malakut ke jabarut adalah kau mematikan, terus meleburkan. Kalau tubuh ini berdiri, siapa yang berdiri? Tubuh ini berdiri untuk sholat, pasti hatilah yang memerintahkan. Matikan jasad kamu, leburkan pada hati. Hatimu yang sholat, oh ternyata hatimu pun dia bukan yang sholat. Maka matikan dia, maka leburkan kepada ruh. Kalau begitu ruh yang sholat, maka bukan juga ruh yang sholat. Karena ruh juga disolatkan, maka matikan adalah ruh itu tadi. Maka yang nyata hanyalah dia. Dialah yang sholat. Itulah sahabat baginda Nabi diingatkan oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Muhammad yang sholat. Pada saat setelah selesai sholat, Nabi Muhammad mau berzikir. Ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah. Tidak ada yang bisa ingat kepadaku kecuali aku. Tidak ada yang bisa sampai kepadaku kecuali aku. Tidak ada yang bisa membawa kepadaku kecuali olehku. Maka itulah subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Diperjalankan di waktu malam. Diperjalankan malam di waktu malam. Itu tadi. Matikan. Al-mutu qabla an tamutu. Maka disinilah nanti di penghujungnya ada panabillah, ada bakobillah. Maka inilah baik ya. Jadi pahami inilah sedikit tentang istilah dulu. Abah berbicara tadi semua. Kemudian pahami. Setiap zaman Isra Mi'raj itu pelakunya 3. Nabi Adam, semua Nabi. Kita adalah umat Rasulullah SAW. Maka yang melakukannya juga 3. Muhammad, Jibril, dan yang ketiga adalah Buraq. Tadi semua. Ini yang harus dipahami ya. Jadi Muhammad yang bermi'raj, Jibril yang mengantar, guru ruhani Jibril itu. Disitulah kita harus menemukan guru tadi. Kan Nabi berkata, waktu Mu'ad berkata, ya Rasulullah, sepeninggalan engkau, bagaimana kami ya Rasulullah? Bagaimana cara kami? Kata Rasul, wahai Mu'ad, jangan engkau khawatir. Aku tinggalkan 2 perkara. Kitabullah wa sunnati Rasul. Dan juga sunnahku. Ada 2 perkara ya Mu'ad. Kemudian Nabi bersabda lagi. Ada satu lagi. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Sunnah itu bahasa Arab. Bahasa-bahasa yang butuhkan ilmu. Maka kata Nabi, aku akan utus al-ulama'u warasatul anbiya. Adalah ulama pewarisku. Bukan asal ulama. Bukan asal yang jago ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, bayan, mantek. Bukan. Karena al-ilmu adalah mereka yang terkadang ulama itu adalah sejak zaman sahabat pun. Bahkan zaman Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Mereka menjauhi ahli-ahli Allah kan dianggap jahil. Ya, tadi semua. Imam Sya'rani sebelum bermursyid kepada Imam Ali Al-Hawas juga menganggap karena Imam Ali Al-Hawas adalah dia muridnya dalam ilmu syariat. Tapi inilah kebesaran Imam Sya'rani. Akhirnya beliau mengakui muridnya sebagai mursyidnya. Jadi Abah nanti ingin sampaikan tentang guru pembimbing adalah pada zaman Nabi adalah Jibril tadi semua. Nah, kemudian juga kita akan bahas tentang siapa Buraq tadi semua. Nah, kemarin Abah sudah bahas tentang al-ulama warasatul anbiya, juga dijelaskan oleh Allah pada Nabi Musa adalah memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah bisa menyembuhkan penyakit kulit. Yang kedua adalah bisa menghidupkan mata yang buta. Kemudian yang ketiga bisa menghidupkan orang mati. Itulah ciri al-ulama warasatul anbiya. Tadi semua. Tapi semuanya harus ditakwil. Tadi semua. Menyembuhkan penyakit kulit bukan hadas, kurap tadi semua. Tapi adalah pandangannya melihat sesuatu hanya pada kulit kelapa. Dia kelapa hijau merasa bangga dengan hijaunya. Kelapa kuning merasa bangga dengan kuningnya. Kelapa coklat bangga dengan coklatnya. Itu penyakit kulit. Sehingga pada saat dia hijau, orang kuning, aku lebih baik. Inilah penyakit kulit. Maka semua di mata dia salah, semuanya. Akulah yang paling benar dari semua. Kemudian yang kedua adalah yang bisa membukakan mata hati. Dari semua. Yang bisa menutup kegelapan di muridnya. Sehingga muridnya bisa memahami apa-apa yang diisyarahkannya dari semua. Yang ketiganya adalah bisa menghidupkan orang mati. Bukan orang mati yang tergeletak jasadnya. Tapi adalah dalam pandangan Allah. Walaupun kamu adalah sedang nyangkul, walaupun kamu sedang bekerja di kebun, walaupun kamu sedang ngantor, tapi selama kamu tidak bisa menghadirkan Allah, dianggap matilah tadi semua. Artinya seperti begini.
kamu sudah bertemu dengan ayahmu yang ada di Kalimantan, barangkali di San Francisco, maka kamu dekat pada saat ingat kepadanya. Terbayang wajahnya, terbayang tubuhnya, terbayang senyumnya. Walaupun jaraknya jauh, dekat. Tapi kau duduk di antara bis, berdempet-dempetan tangan, badan, tapi hatimu tidak kenal dengan dia, maka jauh. Nah, pahami. Jadi dekat dan jauh menurut Allah tidak sama dengan jauh dan adalah menurut ini ya. Maka itulah makom muraqabah adalah kelompok. Kalau tadi makom musyahadah atau makom tauhid adalah mereka adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kalaupun banyak yang menjelaskan seolah-olah, nggak ada artinya seolah-olah di situ. Orang yang sudah sampai antuk mina biruyatillah, memang benar-benar dia melihat Allah. Nah, tinggal kita artikan banyak orang yang suka mengatakan, Allah kan laisa kamislihi. Betul, laisa Allah itu laisa kamislihi. Karena bagi orang yang sudah fana billah baqabillah, tidak ada yang selain Allah, cuma Allah. Dari semua. Maka disitulah bebas itihad, bebas hulul, bebas wiratul wujud. Yang satu-satunya zat wajibul wujud hanya dia. Tidak ada yang selain dia. Mau dibandingkan dengan apa? Kalau dia tidak ada pembandingnya. Mau dibandingkan dengan apa? Nah itulah tadi. Kalau makom di bawah kita ada masalah laisa kamislihi. Tadi semua. Ya. Karena itulah makanya. Masih beresiko kalau di bawah itu. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Maka yang kedua adalah. Nah kalaupun orang ini maksakan sholat. Tapi dia belum liko bermusyahadah. Kalau bahas baginda Nabi belum mi'raj. Apa kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang salatnya. Karena masih hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dia masih ria dalam salatnya. Kenapa ria? Karena masih ada ego diri, pengakuan diri. Apalagi maksa pahala. Apalagi minta surga. Apalagi minta bidadari. Ini maaf, ini tafsiran tasawuf. Jangan dibawa ke tafsiran mulki. Jadi ribut nanti. Tadi semua. Ya. Kalau makom oces, makom budak di bawah, tadi selalu hayang dibebenyokeun, mau kerja kalau ada jajan, ya boleh, tadi semua. Ya, dan makanya sekarang banyak aki-aki janggotnya segini, tapi makomnya adalah makom jajan, tadi semua. Ya, nah ini makom oces, tadi semua. Ya, tidak sedikit orang-orang masih muda, tapi makomnya adalah makom arif, tadi semua. Ya. Makanya tadi yang kedua, wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun, kata Allah. Sesungguhnya sholat-sholat mereka di masjid-masjid mereka itu hanyalah siulan, hanyalah tepuk tangan. Dianggap kamu bukan sholat, tapi dianggap orang-orangan yang tidak sadar sedang ditarik olehnya. Dia seolah bergerak sendiri. Nah inilah subhanallah di asra bi abdihi, bukan asra abdahu, bukan syara tapi asra. Berarti kamu yang dijalankan. Kamu sebagai maf'ul bih, kamu yang digerakkan. Tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa panggilan sholat itu dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi semua. Kita harus mampu. Asyhadu an la ilaha. Makanya Abah udah nggak mampu. Untuk adzan. Pada saat itu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh. Apalagi pada saat mengatakan hayya 'alas sholat. Maka kata adzan itu dari kata udun. Udun itu apa? Telinga. Maka Allah memanggil, apakah yang kau gunakan? Telingamu ataukah sama Allah? Inilah bedanya. Allah menyebutkan Nabi adan dari kata udun. Udunaini, dua telinga. Udun, telinga. Maka kamu mendengarkan panggilan Allah itu panggilan muadzin, didengar oleh telingamu. Bukan panggilan Allah, didengar oleh samanya. Tadi. Maka nanti pada saat sholat pun akhirnya. Tadi semua. Bagaimana kita bernapas? Bagaimana kita bicara? Sadarkah? Apakah mulut atau kalam? Dari semua. Apakah terak kudrat, irodat, ataukah tangan dan kaki? Apakah ilmu Allah, apakah ilmu kamu? Maka nanti perbuatan kamu, perbuatan Allah. Disinilah perbedaan antara asra dan syara. Perbedaan antara asra bi abdihi dan juga adalah asra abdahu. Dari semua. Allah tidak menuliskan asra abdahu. Tapi adalah asra bi abdihi. Berarti kamu harus jadi maf'ul. Maka apa? Pada saat Allah mengundang ke kita, hayya 'alas shalah, jawaban kita apa? Apa jawaban kita? La haula wala quwata. Berarti kamu harus mati. Baru kata Allah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Kita jawab lagi, la haula wala quwata.
Maka inilah kenapa orang habis sholat itu tidak berdampak dan tidak ada rasa bahagia. Karena yang sholat dirinya. Udah sholatnya jelek, menjajah Tuhannya, dan lain sebagainya. Inilah yang harus diluruskan. Maka ya, itulah kenapa baginda Nabi bersabda, sholat illa bima'rifatil ma'bud. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengenal yang disembahnya. Kalau pengarang Abah dalam kitab Miftahus Sudur, paman lam ya'rifu fa kaifa ya'budu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Tadi semua ya. Jadi Abah menjelaskan ini dulu, baru nanti proses Mi'raj. Bagaimana kita melaksanakan proses Mi'raj ya. Jadi kemudian baginda Nabi bersabda, man shalla lam ya'rif imamahu la yashihu sholatu. Barang siapa yang sholat ya tidak kenal pada imamnya, nggak sah sholatnya. Siapa yang imam? Tubuh ini berdiri sholat. Maka sesungguhnya badan kita bisa berdiri, mau ngapain tubuh kita ini semuanya digerakkan oleh hati. Berarti hati digerakkan oleh ruh. Ruh digerakkan oleh Allah. Nah itulah kenapa as-sholat itu adalah harus merasakan kehadiran Allah tadi ya. Sampai Allah mengingatkan bagi Nabi, Anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Semua ya. Karena tadi subhanallah di asra bi'ab, dijalankan, disolatkan. Maka Nabi banyak bersabda dalam hadis, kamin so'imin, kamin sholin. Banyak orang yang puasa tapi tidak puasa, banyak orang yang saum tapi tidak saum, banyak orang haji tapi tidak haji, hanya mendapatkan ar-rihlah li tijarah li sum'ah. Hanyalah dia mendapat ar-rihlah jalan-jalan. Banyak orang sekarang umroh berduyun-duyun tapi hanya sebatas ar-rihlah li tijarah, berdagang. Ada yang bawa batu, ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, bawa rokok. Nabi sudah sampaikan tadi semua. Karena tadi dia berjalan, dia yang berjalan. Bukan dijalankan tadi semua. Maka kenapa pada saat kita pembahasan haji, labbaik Allahumma labbaik. Jawaban Allah apa? La labbaik. La labbaik. Karena baik sholat maupun haji adalah kita harus bebas daripada syirik. Setelah kita memahami adalah tentang diri kita, mi'raj pada Allah, kita akan mengerti, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh hanifan muslimah. Kemudian katakan, inna solati, ini solatku. Kata siapa? Kata dia, anna rabbaka usalli. Ini solatku, wa nusuki, perbuatanku, wa mahyaya, hidupku, dan semua matiku. Akulah punya hidup, akulah punya mati. Lillah. Rabbil. Kan lillah. Baru setelah semuanya lillah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Ibrahim. Hari ini aku telah hilang ya Allah. Hari ini aku bebas dari syirik. Maka sholat pun. Maka tadi. Syiat wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, Habib kata, la syarika laka baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la. Tapi faktanya adalah, kata Allah, hei kamu yang syarok bukan asyro. Aku tidak menjalankan kamu. Kamu berjalan sendiri. Maka ke sini bawa udud. Ke sini jualan udud. Ke sini jualan batu. Ke sini jualan cincin. Ke sini jualan minyak. Apa kata Allah? Kata Nabi, kamu hanya berhaji adalah hanya sebatas litijaro, dagang. Arrihlah, jalan-jalan. Maka gak aneh sekarang orang itu hanya pergi dari masjid, di jalannya mall. Inilah semuanya sudah disiapkan oleh Arab Saudi tadi semua. Yang menjauhkan kalian semakin daripada Allah. Inilah harus dipahami tentang haji nanti ya. Inilah ya, inilah apa yang dipahami ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi apa yang sampaikan adalah bahwa madlul ada apa yang ditujukan. Nah, ini malam hari ini kita akan tunjukkan apa yang ditujukan oleh Allah tentang kisah Isra Mi'raj itu. Hudannya adalah petunjuk, khobariyahnya subhanalladzi asra bi abdihi. Hudan sebagai petunjuk, tapi ada madlul daripada dalil itu adalah ingin ditujukan oleh Allah. Inilah cara pulang kepada Allah. Aku telah pertontonkan tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Masjidil Haram itu fisik, di dunia mulki. Ilal Masjidil Aqsa juga fisik, di dunia adalah mulki. Tapi dari situlah barulah. Jadi ada perjalanan syariat, ada perjalanan asyra, adalah di bumi. Dari mana? Masjidil Haram adalah dari hatimu, adalah ke dalam fuadmu. Dari ruhanimu, naik ke ruh sultanimu.
untuk nyampe nanti dijemput oleh dia. Subhanallah di asro. Maka tadi, jadi kalau perjalanan ini berjalan dengan asro, ada